Frekuensi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu dengan Karin ya di kesempatan Kamis 23 Desember 2021 ya. Baik, seperti yang sudah dijanjikan tadi sama Rara ya, kita di jam 10 sampai jam 11 yang ada ngobrol bareng Satpol PP Kabupaten Magetan sahabat Rasi ya. Dan sekarang sudah ada narasumber kita yang sudah hadir, langsung saja kita sapa ya. Ada Pak Ferry Yoga Saputra SOS, Kepala Bidang Penegakan Perda. Halo, selamat pagi Pak Ferry. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum sahabat Rasi. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Ferry? Alhamdulillah baik sekali Mbak Karin. Alhamdulillah. Gimana ini? Sebelumnya udah pernah kesini ya Pak Ferry ya? Baru sekali ini. Baru sekali pernah, tapi nganterin dulu. Oh iya. Okay. Kesannya ya alhamdulillah. Kesannya gimana ini bisa ngobrol langsung ini Pak Iya, Ferry? alhamdulillah. Jadi kami bisa diundang Rasi FM. Jadi nanti kami bisa menyampaikan beberapa apa itu informasi-informasi penting buat masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan, karena ini kami berharap sangat penting sekali. Rata-rata masyarakat kita ini kan sebagian belum pirsa ya untuk terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan daerah yang ada di Kabupaten Magetan gitu. Oke, siap. Dan Pak Ferry ini nggak sendirian, didampingi sama Pak Asrori. Halo, selamat pagi Pak Asrori. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf mic-nya agak dekat Pak. Nah. Oke, siap. Pak Asrori juga baru pertama ke sini ya Pak ya? Betul sekali. Gimana Pak, deg-degan nggak Pak? Kayaknya Karin ini sama Rara yang deg-degan ini Pak. Baik Pak Asrori, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat Rasi, ini Pak Ferry, Pak Asrori ya. Ini sebagai staf penegakan Perda. Betul. Stafnya Pak Ferry ya, Pak Asrori ya. Baik, untuk hari ini kita akan ngobrolin tentang penertiban papan reklame ya Pak ya. Baik, buat sahabat Rasi yang ada di rumah, ini mungkin nanti pengen tanya-tanya, monggo silakan bisa lewat telepon di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 081130200906 ya. Dan nggak lupa acara ini juga disiarkan live di fanspage Rasi FM. Dan sahabat Rasi bisa tanya-tanya juga di fanspage kita di kolom komentarnya ataupun juga di live Instagram kita ya. Baik, langsung aja ini Pak Ferry dan Pak Asrori ya membahas tentang penertiban papan reklame. Sebelum Karin mengarah ke penertiban papan reklame nih Pak ya. Untuk Satpol PP sendiri, sebenarnya Satpol PP itu perannya itu apa sih Pak? Oh iya. Gitu. Ya, jadi kami dari Satuan Polisi Pamung Praja ini memiliki tugas dan tanggung jawab, salah satunya untuk melaksanakan penyelidikan terkait dengan pelanggaran perda maupun perkada di wilayah kabupaten. Seperti itu. Jadi di wilayah Kabupaten Magetan ini kebetulan sangat banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan daerah. Itu mulai dari peraturan daerah tentang ketertiban umum, kemudian papan reklame dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali. Ini kita sampai bawa filenya segitu tebalnya. Mungkin sahabat Rasi sudah lihat ya, ini bukunya di bawah Pak Asrori itu tebalnya segini ya. Kalau dibaca sehari nggak selesai itu ya Pak ya. Baik, terus untuk biasanya kalau orang dengar kata Satpol PP itu bawaannya pasti negatif Pak ini. Menurut Pak Asrori gimana itu Pak pandangan masyarakat kalau dengar Satpol PP itu hawanya negatif gitu loh Pak? Itu kalau negatif sebenarnya hanya karena kurang kenal saja. Oknumnya. Ya. Jadi bukan. Sebenarnya kalau sudah kenal, ya nanti akan sayang pada Satpol PP, bukan takut lagi gitu. Gitu. Jadi mungkin karena belum kenal aja ya Pak. Ya ini tadi Karin sempat deg-degan, tapi karena sekarang udah ngobrol-ngobrol, jadi udah nggak takut lagi Pak ya. Oke. Dan terkait dengan penertiban papan reklame akhir-akhir ini Pak, banyak sekali masyarakat itu yang mengeluhkan, katanya itu banyak papan reklame yang sudah rusak seperti itu. Nah, gimana ini untuk Satpol PP menanggapinya? Iya. Jadi perlu kami sampaikan di Peraturan Daerah Nomor 18 2016 itu tentang perubahan Perda Nomor 16 2005 tentang pengaturan penertiban pemasangan reklame. Memang banyak sekali papan reklame ukuran jumbo di Kabupaten Magetan ini yang sudah mulai usang. Jadi berkarat, kemudian tidak dirawat dan lain sebagainya. Cuma ya
keterbatasan kami juga personil maupun dukungan penganggaran yang masih minim, kita hanya beberapa kali melakukan penertiban. Nanti mungkin ke depan ada pola-pola khusus, ini sedang kami rencanakan. Kami akan istilahnya di tahun depan ini akan melakukan pendidikan kepada teman-teman, jadi nanti bisa kami tangani secara mandiri. Kebetulan yang sebelumnya ini kita tangani oleh pihak ketiga seperti itu, makanya juga dukungan anggarannya cukup besar, apalagi jadi antara hasil dari pemotongan dengan biayanya itu tidak seimbang seperti itu. Seperti halnya yang pernah yang kemarin kita lakukan penertiban ini, biayanya cukup tinggi dengan hasil yang kita capai minim sekali. Makanya ke depan nanti ada pola-pola khusus. Mungkin yang pertama kita lakukan pemangkasan secara mandiri, atau mungkin kita langsung nego di pihak ketiga, cuma langsung diborong. Jadi papan reklame ini kira-kira tafsir berapa, langsung nanti masuk kasda seperti itu. Oh gitu. Pihak ketiga itu siapa sih Pak? Pihak ketiga itu ya dari pemborong, ya dari mulai CV, mungkin mulai masyarakat. Jadi besok ke depannya kita akan koordinasikan, komunikasikan, kalau bisa ya dikomunikasikan, nanti langsung dilelang di tempat. Oh, gitu. Seperti itu, arahnya seperti itu, biar juga sama-sama jalan. Jadi kami yang dari petugas juga tidak mikir papan reklame terus, karena memang tugas-tugasnya cukup banyak. Enggak cuma ngurusin papan reklame. Seperti itu, dan bagi pemilik sendiri juga lebih tertib untuk pembayaran pajak dan lain sebagainya. Oke, siap. Dan untuk Pak Asrori, biasanya kalau untuk papan reklame sendiri itu Pak ya, untuk perorangan mungkin mau bikin billboard kayak gitu ya. Nah itu izinnya ke siapa sih Pak Asrori? Untuk perizinan itu melewati DPM PTSP yang sekarang sudah ada di Mall Pelayanan Publik di Pasar Baru lantai 2. Itu ngurusnya bisa di sana semua. Oh, ngurusnya bisa langsung ke MPP. Ya, oke. Jadi cukup mudah sekali ya, Pak ya. Mudah sekali. Oke, baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ini Pak Ferry dan Pak Asrori ya, Bu Sobat Rasi, jangan kemana-mana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ya, bisa lewat telepon 896 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Satpol PP Kabupaten Magetan untuk hari ini ya. Pastinya masih ditemani dengan narasumber kita, ada Pak Ferry dan Pak Asrori. Masih semangat ya Pak? Masih. Sudah sarapan belum ini tadi Sudah. Pak? Sudah. Baik, buat Sobat Rasi yang ada di rumah, nggak lupa ya untuk acara ini disiarkan live di fanspage Rasi Magetan. Silakan bisa melihat ataupun juga di live Instagram kami ya di @rasifm9060. Yang pengen tanya-tanya juga masih kita tungguin. Baik Pak, tadi kan kita di awal sudah membahas tentang ini peran Satpol PP itu apa, terus tentang penertiban papan reklame ini ya Pak ya. Nah untuk papan reklame sendiri yang sudah ditertibkan itu Pak, nah itu dikemanakan sih Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, banyak dari masyarakat ini yang tidak memahami apa itu tentang pengaturan pemasangan papan reklame. Yang kita jumpai di lapangan yang sering terjadi itu adalah ukuran kecil atau mini yang dipaku di pohon, kemudian dipasang di tiang listrik, kemudian yang apa itu ditempel di traffic light dan lain sebagainya. Yang paling sering kita jumpai kan yang Mairot, 4G, spanduk-spanduk yang kecil-kecil itu. Itu hari ini ditertibkan, besok dipasang lagi. Yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan peraturan daerah tadi yang nomor 18 2016 ya, tentang perubahan nomor 16 2005. Jadi semua papan reklama yang dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamung Praja, jadi di bab 9 di sanksi administrasi ini sangat jelas di ayat 3 ini menjadi barang milik daerah. Makanya daripada itu kita langsung pada waktu penertiban terakhir kemarin ada 2 pasang itu langsung kita serahkan kepada aset.
BPPKAD ya. Jadi BPPKAD kita serai jumlah papan reklame, dan sisa yang ada di kantor ini masih ada beberapa, nanti sudah kita sampaikan kepada pimpinan. Nanti ke depan akan kita juga serahkan ke aset untuk untuk diinventarisir oleh aset. Ini nanti ke depannya kalau bisa sesegera mungkin, karena takutnya juga rusak kalau di sana terlalu lama, kan sudah terlalu lama juga di kantor. Diserahkan kemana tadi Pak? Ke aset, ke BPPKAD. Nanti selanjutnya bisa dilelang atau diapakan mau ke. Oh gitu. Jadi itu enggak dibawa sama Satpol PP ya? Enggak, karena di Satpol itu kan sifatnya titipan. Oh, cuma nitip aja di situ. Jadi kalau ketika kita lakukan penebangan itu ditaruh di kantor Satpol PP itu ya titip. Titip. Nah, selama inventaris papan reklame itu belum selesai ya belum kita serahkan. Ya yang terakhir kemarin langsung kita serahkan ke sana karena kita minta langsung ditimbang di tempat. Iya. Jadi timbangannya itu totalnya sekitar 720,5 kilo itu 2 papan reklame. Langsung kita serahkan, terus sama-sama menyaksikan. Seperti itu. Oke. Buat Terus masyarakat Magetan nih ya. Mungkin ada yang berpikiran negatif itu ya Pak ya. Waduh, ini paling papan reklamanya di Satpol PP gitu ya. Nah, itu enggak sahabat Rasi. Langsung kita serahkan. Langsung diserahkan ke aset seperti itu. Jadi ini sekarang sudah gamblang gitu loh Pak. Iya. Oke, dan untuk kalau pedagang-pedagang ini Pak ya, kan kalau pedagangnya pasti bandel seperti itu ya. Ini kan barang dagangannya kan disita seperti itu. Bukan dagangannya sih, kayak mungkin gerobaknya kayak gitu kan disita seperti itu. Nah, itu gimana itu Pak? Bukan disita Mbak, itu ya titip. Oh, dititip. Jadi diambil itu titip, nanti dibuatkan surat pernyataan biasanya. Sanggup enggak dan lain sebagainya. Ketika dia ngambil nanti dibuatkan surat pernyataan. Untuk kesanggupan tidak melanggar peraturan yang sama, kan seperti itu. Oh gitu. Jadi bahasanya mungkin bisa diganti, bukan disita ya Pak ya, tapi titip. Dititip kan, itu. betul. Jadi kalau disita itu kan kesannya waduh, ini Satpol PP kok jahat banget gitu. Jadi itu titip sahabat Rasi ya. Jadi nggak mungkin barang itu diambil kalau nggak melanggar. Dan itu tahapannya cukup panjang. Jadi biasanya dari kami itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung bawa gitu, tidak seperti itu. Biasanya dilakukan pembinaan dulu, diajak komunikasi, ditegur secara lisan. Jadi Pak, kalau bisa ya jangan di sini dan lain sebagainya. Kalau masih bandel lagi baru dikasih surat tulis. Bandel lagi baru dibawa apanya kayak gitu. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk moro. Enggak seperti itu. Ada penertibannya dulu seperti itu ya Pak. Ada tahapannya. Oke, siap. Untuk Pak Asrori, ini kalau masyarakat di Magetan sendiri ini Pak Asrori, itu untuk tingkat bertanggung jawabnya itu susah nggak sih untuk dikasih edukasi seperti itu Pak? Untuk masyarakat Magetan kami akui sebenarnya gampang kok. Masyarakat Magetan itu gampang. Jadi kita ajak bicara dari hati ke hati. Contohnya mungkin pedagang di Jalan Yosudarso katakanlah. Itu misalnya kalau akan ada lomba tata wahana kota ya, itu biasanya kita memohon kepada mereka, meminta kepada mereka untuk tidak jualan katakanlah selama 3 hari untuk libur. Ya mereka libur. Jadi masyarakat kesadarannya sudah sangat tinggi untuk masalah ketertiban sebenarnya gitu. Oke, jadi ringan juga tugasnya nih Pak ya. Alhamdulillah gitu. Meringankan tugas juga. Baik. Dan ini sudah ada yang bertanya Pak Ferry dan Pak Asrori ini ya. Ini bertanya keliru. Bentar. Ini ada satu lagi. Oh iya, di sini. Di live Instagram kita ini, Pak. Ada Mbak Ede. Pak mau tanya, sebenarnya kalau pasang reklame itu izinnya ke siapa sih Pak? Dan bayar berapa? Adakah ketentuan untuk ukuran besar kecilnya? Terima kasih. Monggo silahkan Pak Asrori apa Pak Ferry? Untuk ngurus izinnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu di DPM PTSB yang sekarang ngurusnya di Mall Pelayanan Publik. Tentang besaran pajak, nominal pajak dan lain sebagainya itu sangat tergantung dari bentuk reklame dan ukuran reklame.
Karena mungkin bentuknya spanduk, maka pajaknya per minggu segini. Kalau bentuknya nanti papan bertiang dengan penerangan misalnya, atau papan tempel dengan penerangan, itu semuanya lain-lain. Jadi nggak sama. Termasuk juga nanti di lokasinya, misalnya jalan utama, jalan kelas A, jalan kelas B, dan jalan lainnya. Itu ada klasifikasinya ada itu. Oh gitu. Kalau untuk masalah biaya sendiri nanti bisa langsung ke DPM PTSP. Iya, itu semua bisa di sana. Kan nanti kan karena di mall pelayanan publik itu sudah ada instansi lain kan, ada di sana DPM PT sendiri, ada BPKAD. Semuanya bisa diurus dalam satu langkah, dalam satu hari bisa. Oke, siap. Baik, buat Mbak Ede ini mungkin bisa langsung datang saja ke MPP Magetan ya Pak ya. Kalau tanya masalah harga di sini nanti nggak bisa jelaskan juga. Lama gitu ya, karena waktunya kita juga sebentar seperti itu. Baik Pak, ini kita nanti lanjut lagi ngobrolnya, kita break dulu sebentar ya sambil nungguin sahabat Rasi yang ingin bertanya. Dan buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Rasi 90,6 FM. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Satpol PP Kabupaten Magetan untuk hari ini bersama Pak Ferry dan juga Pak Asrori ya. Baik, buat Pak Ferry dan juga Pak Asrori, ini Karin mau tanya ini, seumpama Karin punya usaha ini Pak. Terus Karin itu rumahnya pinggir jalan, terus pasang banner seperti itu loh Pak, ataupun juga pengen pasang papan reklame kayak gitu. Nah itu bayar juga nggak Pak? Izin juga nggak Pak? Kan rumah sendiri ini Pak. Gimana Pak? Jadi intinya kalau tulisan tersebut itu bisa dibaca oleh orang banyak, atau gambar tersebut itu bisa dilihat orang banyak dengan tujuan komersil, itu namanya reklame. Dan itu semua harusnya mengajukan izin. Oh gitu. Jadi kalau seumpama itu, walaupun itu ya wis rumahnya sendiri seperti itu, izin ya Pak ya? Iya, izin. Cuman nanti bedanya nanti kalau di tanah pemerintah dengan kena biasanya retribusi, tapi sekarang mulai dihapus itu. Kalau di tetap pajaknya tetap pajak, tapi enggak kena retribusi gitu. Oh siap. Dan ini kan di kota ini Pak. Terus kasusnya kalau seumpama usahanya itu di desa seperti itu Pak, apakah itu juga harus izin seperti itu Pak? Ya, aturan Perda ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Jadi ya dimanapun tempatnya ya tetap aturan mengajukan izin. Oh harus mengajukan izin walaupun di desa-desa ini ya Pak ya? Oh gitu. Mungkin banyak loh sekarang itu yang di desa-desa seperti itu bikin usaha seperti itu Pak. Tapi itu nggak ada tindak lanjutnya atau gimana itu Pak? Ya itu yang tadi kami sampaikan di awal. Jadi masyarakat ini rata-rata tidak paham betul terkait aturan. Dan perusahaan-perusahaan besar khususnya pabrik rokok ya, yang kita sering jumpai di lingkungan masyarakat, dengan mencetak nama toko atau agennya, mungkin betul. Yang kecil itu tapi dia yang besar itu logo jenis produknya itu. Rata-rata seperti itu di biasanya lingkungan desa. Di warung-warung kayak gitu. Nah, dari masyarakat sendiri juga tidak keberatan dipasang. Malah beneran, Pak. Nah, karena nutupi cahaya dan lain sebagainya. Cuma kalau ada petugas yang nanti menjumpai ketika dilepas ya itu menjadi ini, karena ya tidak ada izinnya ya kita paham, kita tahu lokasi-lokasi di pedesaan biasanya di warung-warung kecil itu, misal rokok A gitu ditempel di di tokonya dan lain sebagainya. Yang sering kita jumpai seperti itu. Oh gitu. Kita juga kadang turun ke lokasi wilayah itu juga berpesan pada masyarakat, khususnya yang sering kita jumpai ini kan dipaku di pohon. Nah ini luar biasa itu banyaknya. Ya, jadi kita sering menyampaikan kepada dari teman-teman kami kecamatan melalui Kasih Trantip, kemudian di lingkup pedesaan, di kantor kelurahan, kantor desa itu membantu kami juga. Silahkan dilepas, kemudian digunakan sebagaimana
fungsinya. Katakanlah ada yang dibuat tutup kandang ayam, ada yang dibuat tutup ini, ya monggo silakan, tidak ada masalah. Nanti ketika ada dari seseorang itu menyanyikan, kita sudah sampaikan juga, sudah dilepas sama satpol seperti itu. Karena juga tidak mungkin ada izinnya itu kalau sudah dipaku itu, karena menyalahi aturan. Oke. Gitu. Oh, jadi itu tadi Pak, kalau di kota kan mungkin Satpol PP bisa menjangkau seperti itu ya. Tapi kalau di desa-desa mungkin bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa tersebut. Pemerintah desa. Gitu. Atau mungkin masyarakat sendiri lepas ya, tidak ada masalah. Malah ya, membantu ya, kita malahan itu. Karin lihat di pohon kok ada ini izin apa enggak dilepas saja. Malah kami yang sangat berterima kasih. Iya. Jadi kami sangat berterima kasih kami nanti. Dibantu kan. Berarti masyarakat itu intinya juga membantu kami dalam melaksanakan penertiban dan pelaksanaan perda ini kan gitu, perda nomor 16 tapi takutnya gini Pak, seumpama dia ternyata memang sudah izin tapi kita copot, tapi nggak mungkin ya kalau nggak mungkin kalau dipaku dipaku nggak bakal mungkin. Oke, gitu. Baik, terima kasih Pak Ana. Ini sudah diedukasi ini sama Pak Ferry dan Pak Asrori. Ini Karin juga baru tahu ini Pak. Ternyata di desa-desa itu juga sebenarnya harus izin seperti itu kalau sudah ada banner. Terus tulisan sedot WC itu juga Pak. Yang kecil itu print-printan kayak gitu, itu juga sebenarnya nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh itu yang kalau ditempel di pohon itu kan jelas melanggar. Tempel di pohon, tempel terus di traffic light itu semuanya nggak boleh. Tiang telepon itu nggak boleh itu. Oke, siap Pak. Terus ini kan tadi Pak Ferry, ini sudah ada yang tanya lagi Pak, bentar. Ya. Yang tanya banyak banget ternyata ya. Ini ada Tanjung. Pak, kalau urusan masalah knalpot brong yang meresahkan warga, itu apakah juga tugas dari Satpol PP, Pak? Monggo. Ya, kalau di jalan raya tugas-tugas teman kami dari kepolisian. Tapi kalau bengkelnya itu menjadi biasanya yang sering dilapori kami. Yang kemarin ini yang terjadi di seputaran Jalan Sukowati ini kan menjadi laporan ke kami dan kita sudah tindak lanjuti yang bersangkutan, kemudian sudah kita sampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi kalau knalpotnya tetap dari kepolisian. Oh, knalpot yang tidak kepolisian. Iya. Tapi untuk Satpol PP-nya ke bengkel. Ketertiban umumnya. Jadi kalau lingkungan ketika ada kan bengkel itu knalpotnya brong. Kemudian nyoba apa unit sepeda motornya itu mondar mandir. Nah, itu menjadi keresahan atau masyarakatnya terganggu di lingkungan itu, ya itu biasanya kami yang melakukan tindakan. Oh gitu, yang melakukan penindakan baru Satpol PP-nya. Ya. Apakah knalpotnya disita itu nanti Pak? Diambil, dititip apa sita ini Pak? Nah, kalau kita biasanya lebih ke yang bersangkutan bengkelnya. Wong rata-rata itu bengkel kan tidak jual, dia jualnya kan biasanya online sekarang ini kan. Jadi jual online, suruh masangkan bengkel dan lain sebagainya. Dan rata-rata juga bukan kendaraan dari bengkel, jadi dari pemiliknya biasanya nitip dan lain sebagainya. Biasanya Pak. Jadi diedukasi sama misalkan tukang bengkelnya jangan mau kalau betul knalpot brong seperti itu ya. Oke, terima kasih ini buat Tanjung ya yang sudah merapat di fanspage kita, lihat live siaran langsung kita ini Pak ya. Baik, dan sahabat Rasi jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar ya Pak ya. Buat sahabat Rasi yang pengen tanya-tanya lagi monggo mumpung masih ada waktu ya. Tetap stay tune di 90,6 FM. Dan gak lupa yang di luar kota ataupun dimanapun berada bisa dengerin di streaming kita di www.rasifm.co.id. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Satpol PP Kabupaten Magetan. Ya, obrolannya semakin kesini semakin memanas ya Pak ya. Bareng Pak Ferry dan juga masih bareng Pak Asrori juga. Baik, ini buat Pak Ferry dan Pak Asrori, tadi itu ada yang tanya gitu ya. Untuk urusan penggerebekan tanda kutip di hotel seperti itu ya Pak ya, apakah ini juga termasuk tugasnya Satpol PP gitu Pak? Karena kemarin Karin juga lihat TikTok, itu ada Satpol PP yang ketok-ketok pintu di hotel itu ngakunya tukang paket gitu loh Pak. Nah, itu apakah benar tugasnya Satpol PP ini Pak? Iya, jadi di
apa itu Perda nomor 3 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, salah satu tugas dan fungsi Satpol PP di bidang penyidikan dan penyelidikan ya seperti itu. Cuma sekarang ini yang khususnya di Magetan, saya kira kalau di hotel ini agak sulit ya Mbak ya. Jadi posisi saat ini kan kita lebih mendalami sekarang ini aplikasi. Jadi rata-rata dari beberapa yang kemarin kita lakukan penyidikan itu sekarang mainannya aplikasi, micet itu. Oh. Itu kita lebih sering intensikan ke kos sekarang. Jadi di kos-kosan Magetan ini banyak sekali yang sebagian besar itu digunakan untuk hal-hal yang kurang etis. Iya, seperti itu di beberapa lokasi. Satu ya itu, yang keduanya izinnya. Tapi kami lebih menekankan ke arah perizinan dan lain sebagainya. Tapi ya rata-rata yang tidak berizin ya pasti digunakan hal-hal yang kurang positif. Oh, seperti gitu. Kalau yang di hotel-hotel saya kira kelasnya Magetan ini tidak sebanding dengan Madiun ya. Jadi lebih banyak kalau orang Magetan ini kalau yang kita lakukan, sering kita lakukan istilahnya apa itu monitoring di hotel-hotel ya jarang sekali ditemukan pasangan-pasangan gitu. Rata-rata yang kita lebih sering temukan ya di kos-kosan yang pertama, yang kedua ya karena kita wilayah pegunungan ya tahu sendirilah, di kadang ada motornya orangnya ndak ada kayak gitu di atas itu. Kemana itu yang sering kita jumpai ya, gitu. Biasanya seperti ada itu. Ada motornya tapi nggak ada orangnya ndak ada. Nanti pulang-pulang kita tahu di jalan itu tiker dibawa. Nah, terus buat apa tiker itu dan lain sebagainya. Kalau hotel saya kira enggak begitu Magetan ini. Oh gitu, baik Pak. Tapi kan itu kadang ada yang bilang gini, ya itulah hak pribadi masing-masing gitu loh Pak. Gimana itu menurut Bapak? Enggak bisa seperti itu. Ketika ada laporan masyarakat yang istilahnya mengganggu apa itu ketentraman ketertiban itu ya tetap kita lakukan tindakan, karena di amanah perda, di semua aturan itu kan semua orang itu kan dibatasi hak. Ketika hak seseorang itu dilanggar hak orang lain ya pasti akan teriak kan seperti itu. Ya seperti itu. Intinya ketika yang satunya ya ini hak saya atau saya ini ya saya bayar sendiri, tetapi dia tidak memperhatikan hak orang lain. Ya seperti itu. Jadi ketika ada pelanggaran seperti itu ya kita hadir. Oke, siap. Dan terkait untuk bangunan liar nih Pak Asrori yang ada di Magetan, itu apakah masih banyak ini bangunan-bangunan liar yang harus ditertibkan Pak? Utamanya yang masih ada itu ya bangunan liar yang di atas saluran air. Itu yang ini intens kita saat ini mengarah ke sana dulu. Kalau bangunan liar yang lain ya adalah, tapi intens kita sekarang ke arah bangunan liar yang di atas saluran air. Tepatnya di mana itu Pak? Kalau di atas di saluran daerah air kota itu? Ada, di daerah Mospati ada. Oh gitu, Oke, baik. Terus sebelum melakukan penindakan, kalau mungkin kan dia udah mendirikan bangunan di situ itu Pak ya, disuruh pindah atau gimana itu Pak? Kita tetap kita humanis lah, jadi kita ajak ngomong dari hati ke hati. Intinya bahwa tindakan jenengan itu melanggar aturan, harusnya kalau mendirikan itu tidak boleh di atas saluran dan sebagainya. Dan kalau kita ngomongnya enak juga banyak kok yang membongkar sendiri. Contohnya yang di sebelah timur kantor DPM PTSP itu ada beberapa bangunan liar, ada tempat pedagang itu bongkar sendiri mereka. Iya, dibongkar sendiri. Jadi sudah sadar kalau dia salah ya Pak ya. Kadang simpel Mbak kita menyampaikan itu. Jadi yang pertama kita sampaikan, bapaknya di sini berapa tahun? Oh saya sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun kan gitu. Iya. Pernah enggak bayar pajak dan lain sebagainya. Pertamanya dia ngototnya ya saya bangun ini habis puluhan juta dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tanya sudah pernah bayar pajak belum? Belum. Berarti selama 15 tahun ini tidak bayar pajak. Ketawa aja. Setelah itu, setelah 15 tahun ini sudah dapat uang berapa? Sudah balik toh modalnya kan gitu. Ketika dia sudah ya biasanya ketawanya ketawa tipis gitu. Oh berarti sudah balik kan gitu. Berarti kewajiban jenengan sudah mengembalikan tanah ini ke pemerintah kan gitu. Kan pemerintah juga baik hati, sudah tidak bayar pajak, sudah memberi rizki jenengan dan lain sebagainya. Nah dibongkar tidak apa-apa ya.
ya tidak apa-apa Pak dibongkar, tapi kalau bisa lah terus saya ada negosiasi gitu lagi, tapi tetap hati kecilnya karena dia salah dibongkar ya tidak ada masalah, karena modalnya juga sudah balik dan lain sebagainya. Berbeda mungkin ketika dia baru buat setahun terus dibongkar, nah, mungkin agak ramenya di situ. Tapi jarang sekali yang di Magetan itu rata-rata sudah lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Dan balik modalnya semuanya sudah balik modal, balik dan lebih kan gitu. Ketika sudah balik dan lebih, ketika kita melakukan pendekatan ya sudah enak kan gitu. Oke, jadi tergantung sosialisasi dari Satpol PP-nya ya, Pak. Tergantung kita komunikasinya, pendekatan hati ke hati. Ya inilah pendekatan kearifan lokal lah. Ada kan orang itu yang dijak ngobrol harus dijak warung dulu, dikasih kopi, diajak gorengan, dikasih gorengan kemudian ngobrol halusan kan bisa. Oke. Kan jadi gitu. nggak harus teriak-teriak ribut-ribut. Nggak perlu Mbak gitu. Kadang kan itu banyak yang di sosial media kan kita lihat, jadi nama dari Satpol PP itu jadi negatif kesannya di masyarakat, padahal kan nggak semuanya seperti itu. Seperti itu. Baik, ini Pak Ferry dan Pak Asrori, nggak terasa waktunya udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan papan reklame dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin Pak Ferry dan Pak Asrori ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat yang ada di Magetan. Monggo silahkan. Iya, jadi perlu kami sampaikan saat ini kita masih pandemi. Masyarakat di wilayah khususnya di pedesaan ini rata-rata tidak tahu menahu terkait dengan perubahan mutasi virus yang saat ini sedang istilahnya pemerintah juga mewaspadai jenis Omikron ini sangat berbahaya. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 maupun 67 di masa Natal dan Tahun Baru saat ini ya menghimbau pada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Magetan lebih waspada dan berhati-hati kalau keluar rumah. Nomor 1 masker itu tetap harus dipakai. Kemudian kalau di lingkungannya nyuwun sewu banyak yang dari lingkungannya meyakini bahwa ini sudah usai ya diberikan pengetahuan dan informasi yang benar bahwa kita tidak mau kejadian terulang kembali di bulan 6, 7, 8. Saudara-saudara kita sangat luar biasa banyak sekali yang dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan ya. Kita tidak mau nanti ada gelombang ketiga. Mudah-mudahan di tahun ini sudah usai, kita kembali ke aktivitas biasa untuk tahun 2022. Seperti itu aja dari kami. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ferry, Pak Asrori. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Dan terima kasih sudah hadir di Radio Rahasia FM. Dan akhirnya Karin tuntaskan dulu sahabat rahasia obrolan kita untuk siang kali ini bareng Satpol PP Magetan. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Parma 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.